Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Wahyu Ega Amir. Saya akan presentasikan tugas final sistem operasi komputer. Ya, pertama pengertian struktur direktori Linux. Struktur direktori Linux adalah bagian penting dari sistem operasi Linux. Ini berfungsi sebagai peta jalan yang membantu untuk menavigasi sistem. Linux hanya punya satu induk folder yaitu root. File system pada Linux sedikit berbeda di mana Linux hanya mempunyai satu induk directory atau folder yaitu root atau bisa dibilang root directory dilambangkan dengan simbol garis miring. Ini dia struktur directory di Linux. Yang pertama paling di atas itu root directory yang dilambangkan dengan garis miring. Di bawahnya itu ada directory bin, directory sbin, directory home, dan di bawah directory home itu ada folder. Dan directory user, directory op, directory root, directory temp, directory edge, directory mnt, dan directory var, dan directory boot. Struktur directory Linux. Root. Struktur directory di Linux secara umum diawali dengan root file system atau garis miring, dan tentu juga merupakan root atau akar dari seluruh direktori global. Partisi di mana diletakkan root system akan menjadi direktori sistem atau partisi pokok. Direktori root atau folder root adalah direktori tingkat atas dari sistem file. Struktur direktori dapat dipresentasikan secara visual sebagai pohon terbalik sehingga istilah root mewakili tingkat atas. Semua direktori lain dalam volume adalah cabang atau subdirektori dari direktori root. Meskipun semua sistem file memiliki direktori root, itu mungkin diberi label secara berbeda tergantung pada sistem operasi. Ini dia contoh direktori root. Ya, lanjut. Ya, kedua direktori binary. Direktori ini adalah direktori yang berisikan file eksekusi seperti X pada Windows, perintah atau syntax umum yang biasanya dipakai untuk mengoperasikan komputer berada di dalam direktori ini, dan direktori ini tidak memiliki subdirektori. Contohnya seperti cp, ls, mv, grep, cat, dan lain-lain. Lanjut. Direktori sbin super binary. Direktori sbin mirip dengan direktori bin. Namun direktori sbin berisikan file external yang biasanya dijalankan oleh administrator. File yang berada di direktori ini umumnya digunakan untuk memelihara sistem. Wah, contohnya config, halt, shutdown, dan lain-lain. Directory home. Semua direktori home dari pengguna tersimpan direktori ini dengan nama user masing-masing sebagai pengelompokannya. Untuk beberapa sistem Linux yang dispesifikasi untuk server direktori ini, pengguna masih dikelompokkan lagi ke dalam home users. Dalam direktori home, nama user tersimpan konfigurasi yang spesifik terhadap user tersebut. Biasanya direktori home berisi dokumen atau pekerjaan user seperti file-file musik, foto, dan film. Dan ini contoh di dalam directory home itu kalian bisa membuat folder sesuai dengan keinginan kalian. Di dalam file home seperti file dokumen Windows yang dapat user buat, ini dia. Ini file folder yang user dapat buat dalam directory home. Directory user programs berisi aplikasi dan file yang digunakan oleh pengguna sebagai lawan aplikasi dan file yang digunakan oleh sistem. Misalnya aplikasi non-esensial yang terletak dalam directory user bin bukan pada bin. Jadi sebagian besar disinilah file aplikasi Linux yang diinstal tersimpan. Ya, untuk directory optional di folder untuk meletakkan aplikasi portable yang dikelola manual oleh user. Di sini directory yang dimana user untuk meletakkan aplikasi portable-nya secara manual dan biasanya berisi paket software yang diinstal sendiri. Biasanya digunakan oleh software di luar repository distro tersebut. Directory root home atau directory ini beda dari directory yang paling di atas ya. Ini bisa disebut directory merupakan home-nya user root, bukan terletak di home root, melainkan folder tersendiri yaitu di directory root. Dan ingat, ini berbeda dengan directory root yang merupakan sistem direktori utama.
Dan directory root merupakan home folder untuk user root administrator di Linux. Directory theme ini adalah sebuah folder untuk digunakan semua aplikasi yang memerlukan ruangan untuk membawa temporary file saat aplikasi bekerja. Dan ini juga tempat untuk menyimpan sementara file-file Linux. Biasanya file yang tersimpan dalam directory ini akan terhapus setiap kali kalian merestart komputernya. Directory Edge Configuration Files. Pada directory ini banyak tersimpan file-file konfigurasi yang pada umumnya biasa kamu edit sendiri menggunakan text editor. Jadi biasanya disebut directory ini untuk menyimpan file konfigurasi setting, aplikasi, dan service. Directory MNT mount point. Directory MNT merupakan tempat untuk kamu nge-mount file system untuk menggunakannya sementara. Saya sering memanfaatkannya ketika melakukan sharing file yang mengharuskan saya nge-mount terlebih dahulu file system dari Windows. Biasanya saya memberi nama MNT Windows, namun untuk nge-mount file system tidak harus di directory tersebut, melainkan bisa di mana saja. Directory var, variabel variatif. Directory ini untuk menyimpan file yang bersifat dinamik atau berubah-ubah seperti log aplikasi dan service. Biasanya berisi informasi seperti log yang berada dalam var, directory file, directory log. Directory bootloader. Sesuai namanya, directory boot berisikan file-file yang dibutuhkan oleh sistem untuk melakukan booting. File-file seperti grup booting, loader, dan kernel Linux tersimpan di directory ini. Jadi bisa dibilang directory ini berisi file kernel dan bootloader. Singkatnya, directory root berada pada paling atas yang berlogokan garis miring. Directory user atau pengguna itu directory home dan root. Directory penyimpanan program itu directory bin, sbin, op, user, dan bin. Directory penyimpanan library, directory lib, user, dan lib. Directory penyimpanan file konfigurasi, directory edge, directory penyimpanan change log dan web server, directory var. Directory penyimpanan kernel dan bootloader, directory boot, dan directory penyimpanan file sementara adalah directory theme. Ya, terima kasih. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya.